Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Reza Dwi Cahyo, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prodi Informatika, kelas F6B1, dengan nomor induk mahasiswa 2022 10715012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berupa sebuah proposal penelitian dengan judul pengembangan aplikasi pembelajaran matematika materi pecahan berbasis web menggunakan model ADI untuk kelas 4 SD. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. TB Aimunandar selaku dosen mata kuliah Riset Teknologi Informasi. Terima kasih atas segala edukasi yang telah diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan tepat waktu dan baik. Eh, Dibuatnya video presentasi ini diharapkan dapat menambah nilai UAS saya yang kurang kemarin. Oke, kita mulai. Latar belakang dan permasalahan. Ada beberapa poin dalam latar belakang dari penelitian ini, diantaranya adalah poin pertama, matematika dianggap sulit dan kurang diminati oleh siswa SD, khususnya pada materi pecahan. Pembelajaran masih bersifat konvensional dan berikutnya adalah teknologi seperti website interaktif masih belum banyak dimanfaatkan untuk pembelajaran SD. Kenapa saya mengangkat judul ini atau kenapa saya menggunakan judul ini adalah seperti yang tertera pada latar belakang. Saya masih saya melihat masih banyak siswa khususnya pada SDN Harapan Jaya 2 yang menjadi objek penelitian saya, di mana saya masih melihat banyak siswa yang kurang minat belajar matematika karena dianggap sulit, dianggap susah, dan ditambah dengan metode pembelajaran yang diberikan guru yang dimana bersifat boring atau biasanya hanya memberikan materi dan setelah itu dikasih soal untuk para siswa-siswa ya. Kenapa saya menggunakan model ADI ini? Karena saya rasa model ADI ini adalah model yang sangat cocok untuk mengembangkan sebuah metode pembelajaran karena terstruktur dari analisis sampai evaluasi. Dan sudah terbukti juga dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya bahwa metode ini adalah metode yang sangat cocok untuk mengembangkan sebuah website e-learning. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Ada beberapa permasalahan yang saya angkat dalam penelitian ini, diantaranya adalah 4 poin. Minat siswa rendah terhadap pelajaran matematika, itu sudah pasti. Poin kedua adalah pembelajaran yang tidak interaktif, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Belum diterapkannya media digital yang menarik dan minimnya pemanfaatan model pengembangan pembelajaran seperti model ADI. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Tujuan, manfaat, dan batasan. Ada beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya adalah meningkatkan minat dan partisipasi siswa, mengembangkan aplikasi web interaktif berbasis model ADI, dan memberikan alternatif pembelajaran visual dan menarik. Diharapkannya dengan adanya penelitian ini dengan dikembangkannya sebuah website e-learning ini adalah peneliti harap semoga para siswa dapat lebih tertarik untuk belajar matematika yang tadinya siswa mengira matematika adalah pelajaran yang sulit, yang mengerikan, dan segala macam. Dengan adanya website e-learning yang interaktif ini, dengan di dalamnya menampilkan fitur-fitur unik yang menarik dan super ramah untuk para siswa SD, ditambah dengan metode pembelajaran yang eh, bersifat online yang disukai oleh para siswa SD, diharapkan dapat membantu meningkatkan minat belajar matematika. Ada beberapa manfaat yang didapat dalam penelitian ini. Di antaranya untuk para siswa diharapkan lebih mudah untuk memahami pelajaran matematika khususnya pada materi pecahan dengan adanya website interaktif ini. Untuk para guru diharapkan eh, terbantu dalam evaluasi dan menyampaikan materi. Jadi untuk para guru itu bukan hanya bisa
memberikan materi secara online, tapi juga ketika materi memberikan soal, ketika guru memberikan soal juga langsung di-apply ke website tersebut dan langsung dapat nilai untuk siswa yang mengerjakan soal tersebut. Ada beberapa batasan yang peneliti berikan dalam penelitian ini, di antaranya adalah fokus pada materi pecahan. Jadi penelitian ini hanya berfokus pada materi pecahan untuk kelas 4 SD, tidak mencakup semua materi dalam mata pelajaran matematika. Dan pengembangan website ini juga hanya sebuah website sederhana yang bukan seperti mobil atau aplikasi dan tidak mengukur nilai secara kuantitatif. Artinya adalah penelitian ini hanya dirancang untuk menambah nilai tarik siswa supaya lebih giat belajar matematika dengan adanya website ini. Jika kemudian hari dengan adanya website ini para siswa jadi lebih giat belajar dan mendapatkan nilai yang baik, terutama pada materi pecahan matematika, itu menjadi nilai plus dan bonus untuk ini. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ada metodologi dan sistem usulan, ada algoritma dan metode. Algoritma dan metode yang saya gunakan dalam penelitian ini pertama adalah metode ADI yang di dalamnya berisi analisis, design, development, implementation, dan evaluation, dan juga algoritma waterfall untuk alur pengembangan sistem aplikasi. Jika ditanya kenapa saya menggunakan algoritma waterfall untuk pengembangan aplikasi atau website ini adalah karena algoritma waterfall ini adalah menurut saya metode algoritma yang cocok dan hampir mirip dengan model ADI karena berawal dari analisis kebutuhan juga hingga perencanaan sistem dan implementasi segala macam. Dan juga menurut saya algoritma waterfall ini cocok untuk pengembangan website atau aplikasi yang berskala kecil atau skala menengah-menengah. Berikutnya ada sistem usulan, di mana ada materi visual pecahan, soal latihan dan kuis interaktif, dan penilaian otomatis. Ini mencakup sebuah alur sistem yang saya usulkan, di mana ketika saya membuat website pembelajaran ini, para guru tidak harus lagi sebelumnya kan yang terjadi pada proses belajar mengajar, di mana biasanya seorang guru hanya memberikan penjelasan secara lisan di depan kelas, kemudian siswa mendengarkan, setelah itu guru memberikan soal latihan untuk kemudian siswa kerjakan, setelah itu siswa mengumpulkan dan guru memberikan nilai. Tapi dengan adanya sistem usulan baru yang saya usulkan ini, eh, di mana di mana alur prosesnya adalah guru hanya cukup membuka sebuah aplikasi pembelajaran website tersebut, kemudian guru memilih materi, di mana dalam kasus ini materi pecahan, kemudian siswa mengikuti rangkaian materi dari proyektor atau perangkat masing-masing. Setelah itu guru memberikan sesi soal melalui fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut, dan kemudian siswa mengerjakan soal, dan setelah itu sistem akan secara otomatis akan menilai hasil dari soal yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Jadi dengan adanya proses baru ini diharapkan dapat meningkatkan siswa untuk lebih giat belajar matematika, dan terlebih untuk para guru jadi lebih mudah karena tidak harus menulis papan tulis, cukup hanya memberikan soal materi lewat aplikasi. Sistem penilaian pun otomatis didapat dari aplikasi tersebut. Yang terakhir adalah validasi dan evaluasi. Di antaranya adalah pre-test dan post-test untuk para siswa, kuesioner, dan kepuasan untuk para pengguna. Dan terakhir adalah wawancara guru sebagai pengguna. Setelah adanya proses tersebut, akan adanya sebuah uji coba atau trial penggunaan aplikasi atau website tersebut, di mana uh, saat trial tersebut kita dapat melihat hasil dari website e-learning yang sudah peneliti buat, dapat berjalan dengan baik dan semestinya ataukah masih belum. Dengan adanya
uji pretest dan post-test oleh siswa, di mana akan dibandingkan siswa sebelum menggunakan metode pembelajaran ini dan sesudah menggunakan metode website ini, apakah lebih better atau tidak. Oke. Oke, cukup, kemungkinan hanya itu yang bisa saya sampaikan dari presentasi ini. Saya sangat sadar masih banyak kekurangan dalam penjelasan yang saya berikan tadi, dan saya mohon untuk kepada penonton, khususnya untuk Bapak Dr. TBI Munandar, untuk memberikan saran dan masukan ke depan supaya saya bisa lebih baik dalam pembuatan proposal penelitian, dalam membuat presentasi dan sebagainya. Akhir kata, saya mohon maaf dan saya terima kasih atas segala perhatiannya sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.